kesembuhan. Jadi Yesus tidak hanya saja berkata-kata, Yesus tidak hanya saja bernubuat, tetapi ketika Yesus menumpangkan tangan pada yang sakit, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa orang sakit disembuhkan. Sebab itu Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Saudara ditumpang tangan oleh hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan ilahi. Lalu kemudian Bapak Ibu diperkatakan dengan iman. Yang kedua, diperkatakan dengan iman. Jadi ketika hamba Tuhan memperkatakan iman, saudara harus meresponin dengan iman. Katakan amin. Saudara harus menerima dengan iman. Amin. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sudah lihat Bapak Ibu di tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Lalu Petrus dan Yohanes dia bilang, jadilah engkau sembuh. Perkataan Petrus dan Yohanes, perkataan yang memiliki iman, yang memiliki kuasa. Apa yang terjadi? Saudara lihat Bapak Ibu baca Alkitab saudara baik-baik. Orang yang lumpuh di bait Allah berjalan. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana saudara bisa menerima kesembuhan mujizat Allah? Melalui sarana yaitu minyak dan anggur. Saudara ada di gereja Tiberias. Saudara berada di gereja yang penuh kuasa, gereja di akhir zaman. Sarana perjamuan kudus, minyak urapan. Almarhum Gembala Sidang Anda dan saya, Pendeta Dr. Saya Pariaji, lebih dari 7 kali diajarin tentang sarana sakramen perjamuan kudus. Bahkan lebih dari 5 kali diajari tentang yaitu sakramen minyak urapan. Kita sudah melihat banyak tanda kuasa di Tiberias. Saya pernah dengar Bapak Ibu, saya pernah bersaksi di tempat ini. Pak Timbul Julianto Manurung, ponis dokter, sakit jantung dan stroke, tidak ada harapan. Lalu waktu saya khotbah di BTC, istrinya datang nangis-nangis. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Suami saya lagi di ruang ICU, dalam keadaan koma. Saya datang sama tim, bawa perjamuan kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Timbul Julianto Manurung hari ini sembuh. Amin. Sekarang saudaraku suka ibadah sisi saya di BTC. Lalu kemudian siapa Bapak Ibu? Maria Utasoid. Saya pernah sampaikan di tempat ini, ponis dokter, sakit kanker otak stadium 4. Orang apa? Orang NTT. Bayangkan, awalnya dia cuma berobat ke Jakarta. Tetapi karena dia dengar gereja Tiberias, datang ibadah ke Tiberias. Lalu dia undang pendeta untuk mendoakan istrinya. Dokter bilang, udah gak ada harapan, kanker otak stadium 4. Saya datang, bawa perjamuan kudus, diurapi dengan minyak urapan. Apa yang terjadi? Sudah sembuh total. Katakan amin. Sekarang sudah balik ke kampung halamannya. Siapa lagi? Pak Jepri, Jemaat Tiberias, punya anak, punya gangguan di mata. Apa yang terjadi? Orang tuanya suka mendoakan, tumpang tangan pakai minyak urapan. Bayangkan saudaraku, mulai dari sejak lahir mengalami gangguan mata. Bahkan mohon maaf katanya dokter bilang operasi, tapi orang tuanya punya iman, tidak dioperasi, tidak mau dioperasi. Bayangkan saudaraku suka ketinggalan mengikuti mata pelajaran. Tetapi yang terjadi saudaraku, kemarin bersaksi dia melanjutkan kuliah di mana? Di UI. Diterima jurusan apa? Fakultas Hukum. Sekarang matanya sembuh. Sekarang kuliah di mana? Di UI. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara punya karunia atau hamba-hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, jangan ragu-ragu untuk datang untuk mendoakan.
Mungkin saya bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah berulang kali mendidoakan pendeta. Saya sudah diurapi, tapi kenyataannya belum sembuh-sembuh. Dengar baik Bapak Ibu, teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Teruslah punya iman. Teruslah berdoa sampai engkau melihat mujizat Tuhan dinyatakan buat Anda dan saya. Katakan amin. Jangan pernah berputus asa. Orang yang berharap, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan mujizat Tuhan. Saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Kalau saudara punya iman, ya. Memang Bapak Ibu dalam nama Yesus tergantung iman saudara hari ini. Pendeta cuman mendoakan menjadi sarana. Tapi kalau saudara punya iman sebesar biji sestawi, kata Alkitab, jadilah sesuai dengan iman saudara. Amin. Jangan bimbang. Mohon maaf, ini banyak area orang Kristen ya, kalau di gereja punya iman, tapi coba ya ketika pulang dari gereja dia masih mikir, diintimidasi oleh iblis. Iblis bilang, benar nggak saya sembuh? Ya, jangan pernah dengarin iblis. Jangan pernah dengar perkataan kata iblis, itu hanya intimidasi. Kalau saudara sudah datang beribadah menerima iman, saudara pulang harus beriman. Jangan pernah digoyahkan lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10b, slide berikutnya. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari adalah karunia Roh Kudus untuk bernubuat. Kata nubuat atau bernubuat dalam bahasa Ibrani dikatakan nevuah. Berasal dari kata apa? Nafa, yang artinya bernubuat. Atau kata-kata di bawah pengaruh Roh Allah, di bawah pengaruh Roh Kudus. Sedangkan dalam bahasa Yunani dikatakan profetai, artinya nabi. Jadi orang yang bernubuat adalah suatu tindakan kenabian untuk memberikan sarana-sarana dan penyataan tentang hal yang terjadi di masa yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa kita harus belajar tentang karunia bernubuat? Supaya saudara mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ada begitu banyak nubuatan-nubuatan palsu. Soal perhatikan dalam Alkitab saudara, ada nubuatan asli dan ada nubuatan palsu. Tetapi tahukah saudaraku, salah satu fungsi nubuatan adalah yaitu untuk membangun dan menasehati. Amin. Coba kita lihat dulu slide berikutnya. Slide berikutnya. 1 Korintus 14:3. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan Rasul Paulus jelas sekali berkata bahwa tujuan nubuatan adalah yaitu membangun, menasehati, menghibur, dan memberikan pengetahuan. Slide berikutnya, Yesaya. Slide berikutnya, Yesaya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Jadi beberapa nubuatan sudah tergenapi. Tapi ada satu nubuatan yang tertulis dalam Alkitab belum tergenapi. Apa itu? Nubuatan para nabi apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena para nabi sudah mencatat, sudah menulis, sudah bernubuat. Kelahirannya sudah. Tetapi saudaraku, tentang kedatangan Yesus kedua kali pasti akan digenapi. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, perlu saudara ketahui bahwa apa perbedaan nubuatan asli dengan nubuatan palsu? Nubuatan asli pasti digenapi, katakan amin.
Nubuatan asli pasti percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi nubuatan palsu, tentu nubuatan yang tidak digenapi, yang tidak sesuai dengan apa kata Alkitab, dan tidak mengakui nama Yesus. Amin. Berapa tahun yang lalu, kalau saudara pernah dengar, seorang hamba Tuhan sedang bernubuat. Dia nubuatkan apa? Yesus akan datang besok. Saudara tahu ya ceritanya? Saya tidak sebutkan. Apa terjadi? Disuruh jemaatnya jual apa? Jual harta. Wah, jemaatnya jual harta dong. Tetapi bukan Yesus yang datang, polisi datang. Yesus nggak datang-datang. Iya kan, kedatangan Yesus kan hanya Bapa yang tahu. Amin. Iya, malaikat pun nggak tahu. Tapi Alkitab pada saya mengatakan kedatangan Yesus seperti pencuri. Jadi tugas Anda dan saya, kita harus berjaga-jaga. Saudaraku, saya kemarin ketemu ada seorang anak Tuhan ya. Dia salah satu founder dan CEO Hive 5. Nah, saya kemarin lagi sama dengan Pendeta Tiberias juga diundang dalam acara opening. Nah, terjadi Bapak Ibu, dia cerita. Ini cuma Tiberias. Dia bilang begini, berapa tahun yang lalu, ya, almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariji pernah bernubuat sama saya, Pak katanya. Dulu dia masih kuliah semester 2, dulu tinggal di Bekasi. Nubuatannya apa, Pak? Nubuatan Pak Pariji, dia bilang, suatu saat lu akan menjadi CEO. Akhirnya dia pulang, dia bilang, CEO itu apa? Dia berpikir, CEO apa? Nah, saudaraku, berapa tahun kemudian itu doanya dijawab oleh Tuhan. Nubuatan almarhum Gembala Sidang Pak Pariji digenapi. Kemarin ketemu. Dia salah satu founder dan CEO Hive 5. Itu. Satu lagi Bapak Ibu, nih, Pak Siplengkong bersama dengan anaknya. Dinubuati oleh siapa? Pak Pariji tahun 2002. 2022 nubuatan Pak Pariji tahun 2002, nubuatannya adalah nongkrong di Paris. 2022, nubuatannya digenapi. Akhirnya Pak Steve bersama dengan anaknya Kenneth nongkrong di Paris. Tuh. Jadi nubuatan-nubuatan yang asli pasti akan digenapi. Kok saya